Halo konco-konco, akhir-akhir iki akeh berita sing ceritakan yaitu NIK dadi NPWP. Terus dadi akeh sing bingung iki. Nek NIK dadi NPWP berarti aku kudu bayar pajak ngono. Kudu lapor SPT tahunan ngono. Terus kayak apa manfaatnya kayak aku lan negara gitu ya. Pengen ngerti penjelasannya? Yuk tak kandani. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube saya, Dini Time. Yang untuk kali ini saya mau menjelaskan berita yang sering bermunculan yaitu NIK jadi NPWP. Jadi banyak masyarakat yang masih bingung, banyak yang resah ketar-ketir gitu. Apakah benar nih NIK jadi NPWP? Terus apa kita harus bayar dan lapor pajak gitu ya? Ya kalau NIK jadi NPWP benar gitu ya, tapi tidak semua harus bayar pajak, lapor pajak gitu ya, karena ketika NIK jadi NPWP itu ada alurnya, ada prosesnya, tidak tiba-tiba gitu ya, tidak langsung semua yang punya KTP itu dianggap NPWP, tidak seperti itu. Terus alurnya bagaimana gitu ya? Jadi begini, ketika untuk membuat NPWP itu kan ada dua syarat itu ya, ada syarat subjektif dan syarat objektif. Ya, maka ketika Anda sudah mempunyai KTP atau mempunyai NIK, maka itu sudah memenuhi syarat subjektifnya. Di mana subjektif itu kan orangnya, berarti orangnya sudah memiliki kriteria di mana usianya sudah mencapai 18 tahun gitu ya. Tapi di syarat yang kedua adalah syarat objektif, di mana dilihat dari penghasilannya, apakah sudah memenuhi kriteria. Ya, penghasilannya, jadi batas minimal di pajak itu gaji per bulannya 4.500.000. Jadi kalau gaji di bawah itu berarti Anda belum memenuhi syarat objektifnya. Berarti tidak bisa NIK otomatis jadi NPWP gitu. Nah, maka sekarang ini di aturan pajak tahun 2024, perusahaan-perusahaan itu ketika melaporkan PPh pasal 21 terkait gaji karyawannya, membutuhkan KTP atau NIK dari masing-masing karyawan, seluruh karyawannya diminta ya. Jadi kantor pajak sekarang sudah punya semua data karyawan di semua perusahaan, dan mereka akan merekap siapa ini NIK-nya yang sudah mencapai gaji di atas minimal pajak yaitu 4.500.000 gitu, di atas 4.500.000. Ketika ada seperti itu ya, ketika ada NIK yang gaji di atas 4.500.000 per bulannya, maka kantor pajak akan mengirimkan surat kepada NIK sesuai alamatnya gitu. Terus kalau sudah dapat surat dari kantor pajak untuk membuat NPWP gimana? Ya berarti Anda tinggal datang ke kantor pajak, aktifkan NIK kalian menjadi NPWP. Seperti itu ya. Jadi tidak tiba-tiba gitu ya, tanpa kita sadari, wah ternyata NIK saya sudah jadi NPWP gitu ya, tidak ya. Tetap ada konfirmasi dari kantor pajak dan kita juga harus follow up dari surat tersebut. Sebenarnya untuk apa sih? Apa yang melatar belakangi pemerintah kantor pajak itu mengubah peraturan administrasi yang dulu kan NPWP itu jelas gitu ya, nomornya ada digit-digit tertentu untuk mengenali ini KPP mana, area mana begitu ya. Terus kenapa kok tiba-tiba dari NIK jadi NPWP? Ini alasannya. Alasannya yaitu karena sekarang ini gitu ya, banyak orang-orang tertentu ya, baik karyawan maupun pengusaha yang dimana dia tidak melaporkan penghasilannya ke kantor pajak. Kenapa? Karena dia tidak memiliki NPWP gitu ya. Jadi kalau tidak memiliki NPWP, kantor pajak susah mengidentifikasi penghasilannya. Tapi ketika sekarang NIK jadi NPWP, kantor pajak akan mudah mendeteksi, wah siapa ini gitu ya, pengusaha-pengusaha siapa yang sudah punya penghasilan tapi tidak dilaporkan. Nah, kenapa kok mudah dengan NIK itu? Karena NIK itu kan terhubung dengan segala sistem administrasi, baik perbankan, kemudian kependudukan, kemudian ketika kita beli
jual beli tanah kita butuh juga NIK, ketika kita beli kendaraan gitu jadi kita juga butuh NIK dan lain sebagainya. Nah ketika kita misalkan beli kendaraan, beli mobil dengan harga ratusan juta, kemudian terinputlah ke kantor pajak gitu ya, ternyambunglah ke kantor pajak data tersebut. Nah ketika dicek NIK ini beli kendaraan ratusan juta, padahal dia tidak pernah melaporkan pajaknya ya, tidak pernah melaporkan penghasilan, tidak pernah bayar pajak. Wah, kira-kira kerjanya apa? Akan diidentifikasi begitu. Jadi pada intinya adalah untuk pemerataan pembayaran pajak ya. Kadang masyarakat banyak yang mengeluhkan, wah yang disuruh bayar pajak itu orang-orang yang sudah punya usaha besar, yang sudah ber-NPWP, padahal masih banyak itu masyarakat yang menyembunyikan bisnisnya, menyembunyikan penghasilannya tidak bayar pajak gitu ya. Ya, jadi karena adanya keluh kesah dari masyarakat, akhirnya pemerintah gitu ya mengeluarkan inovasi terbaru yaitu NIK jadi NPWP. Jadi orang-orang, pihak-pihak yang tidak melaporkan penghasilannya akhirnya terdeteksi dengan adanya NIK tersebut ya. Atau dari bahasa pajak itu menyebutnya yaitu underground economy, di mana ya ada penghasilan pekerjaan yang memang tidak terdeteksi oleh kantor pajak ya, maka supaya bisa mengidentifikasi kantor pajak menggunakan NIK tadi gitu. Terus manfaatnya apa gitu ya? Kalau akhirnya semua teridentifikasi ya untuk bayar pajak, ya manfaatnya adalah penerimaan negara dari pajak akan semakin besar gitu ya. Yang kedua yaitu tidak ada kesenjangan lagi ya. Kalau dulu mungkin masih banyak yang iri gitu ya. Saya disuruh bayar pajak terus padahal banyak di luar sana yang masih menyembunyikan penghasilannya. Nah, ketika ada NIK jadi NPWP maka akan memudahkan kantor pajak memantau, memeriksa gitu ya dari kejujuran dan kepatuhan masyarakat seperti itu. Ya, itulah penjelasan saya terkait NIK jadi NPWP, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan komentar di bawah sini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.